Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya coba akan jelaskan tool-tool apa aja yang mesti teman-teman punya atau data apa aja yang mesti teman-teman olah untuk menganalisa penjualan teman-teman. Nah, di sini sebenarnya untuk data penjualan ini sebagai kalau ibaratnya perang ini bentengnya sebenarnya. Benteng membaca kekuatan kita, membaca penjualan kita sebesar apa dan memang baca activity kita sebesar apa. Di sini saya akan jelaskan ada tiga report ya, tiga report atau tiga data untuk mengolah satu report penjualan ya, report penjualan yang teman-teman bisa racik sendiri atau bisa contek duplikat yang di sini. Terus keduanya report masalah untuk restock barang. Jadi berapakah skala produksi yang harus teman-teman buat dari total penjualan. Jadi misalkan nih kalau teman-teman mau restock barang atau mau PO barang lagi atau mau beli barang lagi, nah ada analisanya untuk kedepannya itu tidak dead stock gitu ya, meminimalisir dead stock gitu. Terus ketiganya ada masalah problem tentang data activity nih ya, tentang data activity campaign. Jadi saya rangkum di sini jadi tiga data, tiga report yang wajib teman-teman punya untuk nge-backup gimana cara berperang di Shopee gitu ya. Satu kita bahas dulu, kita bahas teman-teman harus bikin report setiap bulannya itu untuk menganalisa penjualan. Ya, memang di Shopee itu ada penjualannya. Cuman kalau misalkan kita banding-bandingkan kan agak susah ya. Kalau misalkan tidak kita satukan dulu gitu ya. Jadi kalau saya sih buat di sini ada nama tokonya kita hide dulu ya. Kita hide nama tokonya. Sengaja saya hide. Di sini ada nomor, ya kolomnya nomor. Terus bisa teman-teman buat bulannya, tahunnya, ya, tahunnya, marketplace-nya apa, Shopee apa Lazada gitu ya, atau Tokopedia dan segala macamnya. Ini tokonya, nama tokonya teman-teman apa. Terus ini ada impressionnya ini berapa di setiap bulan ya, tarikan setiap bulannya. Terus visitornya berapa ya, visitornya berapa, yang persentase visitnya berapa gitu. Jadi kalau misalkan ini impressionnya, nah teman-teman bisa lihat di menu di Shopee itu kan ada halaman utama nih. Kalau misalkan ditarik di setiap bulan ya, setiap bulan September misalkan, September kan ada nih ya, eh, total dilihat berapa, terus pengunjung berapa, ini visitor, impressionnya berarti yang ini nih ya, produk dilihatnya berapa gitu. Kalau misalkan teman-teman agak kesulitan, produk dilihat aja nggak apa-apa, kolomnya tinggal diganti saja ya. Terus produk dilihatnya berapa, pengunjungnya berapa, terus nanti dibuat persentasenya ya, persentasenya. Jadi kalau misalkan persentase visitnya itu berapa, ini dibagi impression gitu ya. Jadi dari produk yang tampil atau terlihat itu berapa persentasenya sih memilih produk kita. Semakin besar berarti semakin bagus. Nah, ketika semakin bagus ini berarti cover produk kita itu memang udah bagus gitu ya. Jadi teman-teman kalau melihat berapa persentase visitnya ya, pertama itu apakah cover kitanya sudah bagus atau tidak, menarik atau tidak, menonjol atau tidak, keduanya apakah kita memang tampil atau tidak gitu ya. Jadi takutnya gini maksudnya, kok saya impressionnya sedikit padahal produk teman-teman itu ada di page 5 gitu. Jadi sebelum jadi acuan itu lihat juga takaran produk teman-teman tuh ada di page berapa gitu ya. Terus di sini ada conversionnya ya, conversionnya, pesanannya. Terus di sini ada kolom conversion rate, CTR ya. Terus di sini ada unit, kalau misalkan memang by unit. Ini biasanya saya kosongin karena males narik data sebenarnya ya, males naik data. Terus ini ada sales, penjualan ya, amountnya.
amount penjualannya berapa bisa dilihat dari sini juga. Misalkan ini per September itu sekian, terus ini per Oktober ini penjualannya sekian gitu ya, pesanannya ini sekian. Terus ini masuk lagi ke kolom ads dan persentase ads ya. Terus ini kenapa saya kosong? Ini karena memang waktu tahun 2021 nggak ada kolom ini saya buat. Tapi semakin learning by doing gitu ya, semakin dibutuhkan tahu dibutuhkannya apa buat kontrol iklan, buat apa, mengontrol apa sih yang dibutuhkan ketika kita menganalisa sebuah toko gitu ya. Nah seiring berjalannya waktu diupdate dan diupdate terus gitu sesuai kebutuhan. Nah ini new customer. New customer itu ada di sini nih ya, pembeli baru ya. Terus ini di sini ada existing customer, pembeli yang ada. Terus di sini juga ada chat customer ya. Chat customer itu jadi pembeli yang memasukkan ke dalam keranjang. Nah ini potensial pembeli. Nah ini kan bisa diolah nih dengan broadcast chat ya. Jadi dengan iklan produk serupa ini bisa diolah dengan iklan produk serupa ataupun dengan broadcast chat gitu ya. Terus di sini ada kolom lagi status omset nih, status omsetnya. Karena di Shopee itu kan status omsetnya ada 3 nih ya, maksudnya tracking juga nih. Jadi di sini kan ada pesanan dibayar, ada pesanan dibayarnya masih 471 juta nih ya. Tapi pesanan siap dikirim ini 535 juta. Nah, sedangkan pesanan dibuatnya itu 577 juta gitu ya. Jadi pesanan dibuat tuh udah pesanan dibuat, pesanan siap dikirim berarti sudah di print ya, sudah di print resinya sudah dicetak. Nah, pesanan dibayar tuh berarti udah selesai ya, selesai baik yang COD ataupun yang cashless gitu ya. Terus ini ada lagi kolom jumlah live, ini saya tambahan sih sebenarnya untuk karena per Juli itu kan Shopee itu sangat gencar mengadakan live ya, live bagi seller. Jadi waktu Juli itu saya ingat maksimalnya itu 30.000 tuh vouchernya itu. Jadi keren banget sebenarnya pas Juli. Cuman belum terlalu booming, pas booming di Agustus tuh. Terus visitor live, durasi menonton, pesanan live, amount live. Nah terus ini juga campaign nih, campaign angka kembar. Campaign satu-satu ini pesanan dibuat berapa gitu ya, ini amountnya berapa gitu ya. Nah ini dibuat kayak gini nanti. Nah data ini kan jadi data master ya. Jadi data master dibikin setiap bulan, dibikin setiap tahun gitu ya. Nah itu kan bisa dilihat dari tahun 2021 ya. Cuman tokonya saya hide aja. Nah ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat menganalisa dan mempunyai gambaran tentang market di tahun sebelumnya, di bulan yang sama, atau di bulan sebelumnya di tahun yang sama gitu ya. Nah, di sini kita tarik datanya nih. Kita tarik datanya, misalkan ini kita pivot. Nah, kita pivot, set semua, set pivot table, new sheet misalkan ya. Nah, ini kan bisa diolah nih. Ya bisa diolah, mau melihat apa? Berapa sih konversi rate-nya atau berapakah visitor live-nya, ini tergantung mau diolah seperti apa nih ya. Tinggal di ini aja nih MP-nya, misalkan di kolom ini MP ya, ini marketplace-nya, ini kecampur sama toko offline. Ini bisa di filter juga tahun dan bulannya nih, tahun dan bulan. Jadi ketika ini mau tahun berapa bisa dipilih kan ya, mau tahun berapa aja, 2023 kah, 2022 kah ya, bisa dipilih. Nah ini ya, tool ini nanti jadinya bakal seperti ini nih teman-teman. Nah bakal seperti ini nih. Ini kan tadi yang saya bikin contoh tarik data ya. Nah bakal seperti ini ya. Jadi fungsi ini ya bisa dilihat ya, bisa dilihat ini dari tahun 2022 ke 2023 tuh ada beberapa store yang memang mengalami penurunan ya, penurunan dari sisi omset gitu. Dari sisi omset, nah penurunan ini kenapa terjadi? Ini kan juga bisa kita baca nih ya, apakah memang produknya memang udah terlalu membosankan
jadi kita produksinya sedikit, atau kita butuh produk baru di produk A, B, dan C misalkan ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ini contoh satu misalkan. Nah, ketika tahun 2022 di toko A dan tahun 2023 di toko A juga, ini perbandingannya bisa seperti ini, teman-teman. Januari misalkan ini dia omsetnya 308. Kita punya gambaran nih di bulan Februari ketika kita punya di bulan Januari 2023 harus mencapai omset berapa gitu ya. Untuk si toko A ini misalkan. Nah, ini toko B juga nih, toko B, toko C, toko ini karena nggak ada perbandingan. Ini yang mana nih? Oh. Ya, jadi buat perbandingan-perbandingan seperti ini nih. Biar bisa mengolah datanya. Ini Lazada, ini Tokopedia, ini Shopee apa nih? TikTok, ini Bugs Bunny yang sudah nggak terlalu berjalan. Nah, ini di bulan September, Oktobernya belum kan ya? Bulan September ini, yang di bulan September ini sama kayak yang ini. Nih, bulan September 196 juta ya. Ini pesanan dibuat, pesanan dibayarnya 162 juta nih, 162 juta. Nah, ini kan kelihatan nih. Kalau ini kan tahun 2002 belum ada ya tokonya, baru bulan Mei nih tokonya gitu. Jadi lihat trackingnya juga, omsetnya dari konversi rate-nya mulai membaik dan membaik terus gitu ya. Dari 1%, 2%, terus ke 4%, ke 5%. Nah, Oktober juga makin menggila ya. Ini 162 juta. Oktober aja di sini bisa 471 juta untuk pesanan dibayarnya. Untuk pesanan dibuatnya udah setengah M lebih ya, hampir 600 jutaan gitu. Nah, ini bisa jadi analisa juga nih. Nah, ini analisa fungsinya ini. Nah, ini fungsinya ketika ini jadi acuan. Nah, ini kan misalkan bulan Oktober tuh harusnya berapa sih? Oktober harusnya 194 juta nih. 194 juta. Nah, ketika awal Oktober kita tahu nih, jangan sampai kalah dengan tahun yang lalu, jangan sampai kalah dengan bulan yang lalu gitu ya. Jangan sampai kalah dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, jangan sampai kalah di bulan sebelumnya di tahun yang sama gitu ya. Jadi buat acuan gambaran, nah bisa kelihatan nih konversi rate-nya berapa, naik atau tidak gitu ya, dianalisa dari setiap bulannya. Kalau misalkan tool di Shopee kan satu-satu tuh per bulan, di sini kan udah disatuin tuh. Terus ads-nya berapa persen, kenapa 15%, apakah ads-nya 15% itu harganya dinaikin apa enggak gitu ya. Kalau misalkan harganya dinaikin, ads juga naik, ya itu wajar sebenarnya. Karena pasti mengalami hentakan konversinya makin menurun sebenarnya gitu ya. Nah, ini kan penting nih, penting nanti ketika habis bulan Oktober kita tahu gambarannya nih di bulan November itu berapa sih yang kita capai di tahun sebelumnya, terus berapa sih konversi rate-nya, berapa pengunjungnya, berapa pesanannya gitu ya. Nah, ini buat dianalisa nih. Jadi di tahun November itu kita udah tahu nih harus mengalahkannya omset berapa gitu dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Nah, ini penting dibahas. Kenapa? Karena ketika mengalami kenaikan, yang saya ulang-ulang bahas itu harus dibongkar kenapa mengalami kenaikan. Jangan hanya membongkar kenapa mengalami penurunan, karena setiap orang untuk menurunkan omset itu gampang, tapi menaikkan omset itu susah gitu ya. Jadi penting banget untuk membongkar kenapa omset ini naiknya karena apa. Nah, itu harus tahu ya, biar bisa mengulang kenaikannya kembali gitu. Nah, report ini dari tahun ke tahun itu bakal berguna banget. Jadi buat gambaran ketika toko ini redup atau jadi kurva S atau segala macamnya, itu kita punya dasarnya gitu, punya gambarannya bahwa di market place A ini udah settle misalkan tokonya, atau misalkan di produk A ini ternyata kurang bagus karena jualan produk A
ditambah produk B misalkan di bulan berikutnya dan seterusnya. Ini buat strategi kita. Jadi report penjualan itu penting buat analisa kita, benteng kita, untuk melihat market kita sejauh mana yang kita bisa makan gitu ya. Terus di sini juga di report ini juga ada, saya coba iniin ya. Ini report live yang bulan Oktober nih, bulan Oktober report live, tapi belum ke entry semua tuh, ya, belum ke entry semua di tokonya. Tapi setidaknya ini sudah bisa ketahuan nih. Dari setiap harinya ini pesanannya berapa, amountnya berapa, terus yang toko ini pesanannya berapa, amountnya berapa, terus di sini total keseluruhan store itu berapa gitu. Nah ini kan bisa kelihatan ya, bisa kelihatan amountnya di setiap harinya, di setiap jamnya. Ini kan jamnya kita rubah-rubah tuh. Apakah 3 season, apakah 2 season, apakah 1 season ketika live-nya itu. Nah ini bisa jadi gambaran juga. Nah ini kan dari live ini kan organik lah ibaratnya ya. Jadi otomatis kita tidak mengeluarkan budget dari sisi iklan, tapi kita punya pesanan sampai 354 juta. Nah, ini kan luar biasa gitu ya, teman-teman. Teman-teman yang memang misalkan budget ads-nya minim ya, atau tanpa budget sama sekali, sebenarnya jualan di Shopee itu udah bisa gitu ya. Jadi gak menutup kemungkinan teman-teman gak punya modal iklan dan segala macamnya, jualan di Shopee susah segala macam karena memang teman-teman gak melakukan apa-apa mungkin ya. Jadi ketika live juga, live itu saya kasih tahu, saya sampai turun sendiri untuk live ya, untuk live karena memang ketika kita pakai host, kasihan sebenarnya, mentalnya pasti kena kalau misalkan gak ada yang nonton. Nah kalau saya biasanya melihat hasil yang saya uji dulu nih, live di jam sekian, di jam sekian, di jam sekian. Nah ketika udah ketemu baru saya pakai host gitu, pakai host untuk live di jam sekian, jam sekian, dan akhirnya yang hostnya itu pun enak lah ya, udah berjalan tokonya, trustnya udah terbentuk gitu, terus konversinya udah ada, terus pemancing untuk konversi vouchernya juga udah disupport sama Shopee dan support sama voucher toko juga. Jadi ibaratnya dia live itu tinggal ngejaring aja, tinggal nangkepin doang orderan lah ibaratnya ya. Jadi mesti sama marketing juga dicoba dulu nih, jangan sampai langsung ke host. Sama marketing dulu, di building dulu, jadi biar tahu nih harus kayak gimana live-nya, harus di jam berapa live-nya, harus seperti apa live-nya, apakah hanya sebatas produk doang yang ditawarin, apakah harus terjadi conversation juga dengan penonton gitu ya, ajak penonton. Kalau biasanya untuk sesi live itu sebutkan username penonton, itu sangat berpengaruh sekali ya, berpengaruh ketika ada visitor datang untuk melihat live, kita sebutkan nama username-nya, dia akan merasa betah dengan sendirinya tanpa kita suruh karena merasa diakui gitu. Nah ini report yang pertama, report penjualan ya. Pembuatannya seperti ini. Nanti kalau misalkan teman-teman memang mau reportnya, mau contoh reportnya, nanti saya bisa kirimin yang blanknya ya, yang blanknya. Jadi teman-teman tinggal input di master aja, di master data yang ininya aja. Nanti ketika di pivotnya itu tinggal refresh aja gitu ya, tinggal di refresh, jadilah analisa ini. Nah ini buat kita membaca kinerja teman-teman marketing juga nih, buat teman-teman yang owner, kita bisa ketahui nih teman-teman marketing itu kerjanya seperti apa di setiap bulannya gitu. Apakah memang growth terus, apakah memang mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Nah penurunan dan kenaikan tetap harus dianalisa gitu ya. Report yang berikutnya yang sangat penting teman-teman, nah lebih teman-teman yang memang sudah produksi sendiri, atau teman-teman yang memang punya konveksi sendiri, produksi sendiri dan dijualin sendiri. Terus juga atau teman-teman reseller ya, atau dropshipper juga yang memang mau stok barang gitu ya, mau stok barang. Nah
Ini buat gambaran, ini kan saya tarik data dari Shopee nih. Tarik data dari Shopee, misalkan kita tarik ya, kita coba tarik seperti ini nih. Coba kita tarik datanya yang misalkan penjualan yang pesanan selesai ya, pesanan selesai di bulan sebelumnya, misalkan bulan ini. Nah, bulan ini ya. Ketika kita November ini tarik data nih. Pesanan selesai, tarik. Ini banyak sih sebenarnya. Contoh nariknya aja ya. Contoh nariknya seperti ini, nanti datanya seperti ini gitu ya. Nanti nah dari sini baru teman-teman pivot nih. Tarik. Sorry. Agak loading nih. Pivot semua datanya, insert, pivot table, new. Nah, teman-teman cuman butuh yang ini aja nih. Nomor SKU-nya sama jumlahnya nih. Sama jumlahnya. Ya. Udah ketemu ini, lalu teman-teman bikin masternya lagi. Bikin masternya lagi di sheet baru misalkan ya. Bikin master ini, master value-nya dihilangin. Nah, ini kan SKU, ini kuantitinya, ini kategorinya, kategori produk lah ya. Terus ini bisa jadi warnanya, ini size-nya misalkan ya. Ini size-nya. Nah, buat master seperti ini ya teman-teman ya. Buat nanti kita bikin data lagi nih. Nah, ya kategorinya apa nih? Kalau yang misalkan produk teman-teman kaos motif misalkan, teman-teman bikin kaos motif. Bikin misalkan ini kaos motif doang gitu ya. Terus ini kaos atau celana pendek misalkan. Ini celana pendek ya. Jadi setiap produk ada kategorinya ya. Celana pendek dan segala macamnya. Terus warnanya warna apa nih ya? Warna apa? Nah, untuk mempermudah, kalau saya kan udah bikin nih ya. Udah bikin, kita hapus aja. Nah, untuk mempermudah, ini kan saya tarik nih datanya nih. Ya, kayak gini sama. Kayak gini sama tuh ya. Terus di sini ada data master yang saya bikin. Saya bikin, ini ada kategorinya. Ada boxer full print gitu ya. Tuh ada boxer full print. Kalau ini manual nih. Ini nama-namanya ditulis manual. Ini kode ini zipper misalkan hoodie zipper. Di sini sweater gitu ya. Nah, terus di sini nah size-nya teman-teman bisa pakai rumus replace dari sini. Ini SKU kan ya. Jadi SKU-nya itu penting teman-teman. SKU itu jangan sembarangan SKU. Jadi harus buat bisa dianalisa. Kalau saya kan ini pakai kode nih, SOAP nih ya, kode barang lah ya. Terus BN itu warna, M-nya size gitu ya. Ini SOAP-nya kode barang, BN-nya warna, biru navy, M-nya size. Saya bikin SKU-nya seperti itu tuh ya. Tuh. Ini saya apa boxer DTF. Nah, terus di sini size M-nya nih. Nah, tinggal dipakai rumus nih. Replace A16. Nah, replace misalkan gini ya. Nah, ini buat ngambil size-nya berarti ya. Buat ngambil size-nya ini replace kodenya, terus di sini kursornya simpan. Terus di sini ada berapa? Ada berapa? 1 2 3 4 5 5 ya. 5 terus sininya jadinya diganti size ya biar bisa ini sorry size nya sorry ini satu dulu Walah. 1 1 2 3 4 5 bentar hapus dulu ya.
kita delete dulu. Nah, ini 118 ini 8 kan ya. Oh, ini ngambilnya Excel-nya doang ya. Sorry. Sama dengan replace ini, terus kurung tutup dari mulai 1, ininya 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti ya, 8. Terus kita mau rubahnya biar ada replace-nya keguna, mau diganti apa, jadi pakai tambahan size L ya, size L tinggal di copy aja tuh ya, seperti ini ya. Jadi ketemulah size-nya. Nah, terus ini kan kode warna nih, kode warna ngambilnya dari tengah nih ya. Kode warna ini kan kalau bicara teman-teman produknya banyak ya. Kalau produknya 5 ya tinggal di manual aja. Kalau produknya ribuan ya harus seperti ini. Ya, tinggal ini pakai mid tuh. Mid jadi ngambil tengahnya aja nih. 1 2 3 4 5 6 7 tuh. Nah, jadi ini gini misalkan pakai mid ini, terus mau diambilnya itu 7 dari 7 ya, 7 1 2 3 4 5 6 7 7, terus diambilnya 2 kata tengah, 2 nah jadi DG tuh ya, DG HP ini siapa tuh ya. Nanti disesuaikan kalau misalkan memang kayak yang itu kan SKU nya beda-beda tuh ya, beda-beda urutannya. Misalkan ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti sampai 8 nih. Nah, ini 8 nih. 1 2 3 4 5 6 7 7. Dari mulai sini nih ya diambilnya 7 huruf dari sini. Itu. Terus 2 huruf yang diambilnya. Jadi seperti itu rumusnya. Nah, ini terus buat apa, Mas, gitu ya. Fungsinya apa? Saya capek-capek bikin data seperti ini. Nah, fungsinya ini buat menganalisa untuk produksi ulang. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ketika data ini dibuat, kita pivot lagi, jadilah seperti ini. Jadi ada keseluruhannya itu size yang paling laku itu size apa sih gitu ya. Kelihatan ya persentasenya, misalkan dari ini kaos double saku ya. Ini size yang paling laku itu size M ya, yang pertama size M dengan presentasinya 27,28. Untuk warnanya yang paling lakunya itu berarti size cream, ini size cream ya 209. Nah, nanti buat PO-nya atau buat restocknya teman-teman jadi punya gambaran nih, PO-nya mau di skala berapa, mau produksi 2 kali lipat atau produksi 1 kali lipat lagi atau 5 kali lipat atau 6 kali lipat, itu bisa ya. Di sininya persentase ininya ngikuti ini tuh. Nah, skala produksinya tinggal 4, mau skala 4 bisa 3, bisa 2, bisa gitu ya. Atau misalkan teman-teman mau produksi 1 bisa. Nah, ini kenapa? Jadi menghindari teman-teman dead stock, stoknya stok mati gitu ya. Banyak misalkan ternyata yang size 3XL nya nggak laku, teman-teman produksinya lebih banyak malahan ya. Jadi kan mengurangi nih potensi untuk barang tidak terjual gitu ya. Ini analisa ini penting dibuat teman-teman yang mau restock barang ataupun mau produksi barang, karena kalau di Shopee itu kebanyakan kan pengguna baru ya. Kebanyakan pengguna baru nih, kita lihat dari sini nih. Nah, ini kan pembeli barunya 10.000 nih, 10.000 di bulan Oktober ya.
Ini 10.973, pembeli yang adanya 633. Otomatis barang yang ini tuh rata-rata dibeli oleh pembeli baru, user baru. Meskipun ada sekian persen lah user lama pakai user baru gitu. Nah, jadi ketika di online itu repeat order itu nggak perlu cari barang baru juga, nggak terlalu harus gitu maksudnya. Karena potensialnya kan masih banyak nih. Banyak kan yang baru doang yang beli gitu. Jadi repeat order aja terus, ketika ketahuan motifnya best seller, repeat terus 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat, 8 kali lipat, disesuaikan dengan growth-nya si toko. Itu ya. Jadi teman-teman yang bingung harus produksi berapa, harus nyiapin barang berapa, nah inilah pakai tool ini. Ini berdasarkan data ya, berdasarkan proyeksi. Jadi kalau misalkan teman-teman namanya prediksi, itu tidak berdasarkan data, tapi proyeksi itu sudah berdasarkan data. Jadi lebih valid gitu ya. Jadi ini penting nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau jualan yang memang skalanya skala ya besar lah gitu ya. Biar nggak keteteran di produksi atau di restock barangnya. Ya, biar tahu. Terus teman-teman jangan berpikir juga, waduh saya harus punya motif baru nih, harus punya produk baru. Ya, produk baru penting. Tapi jangan terlalu jadi acuan juga, karena pembeli barunya setiap bulan tuh pembeli baru yang banyak tuh. Hampir 94% tuh. Ya. Nanti begitu lambat laun, toko sudah lama, pembeli yang adanya makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Ya, jadi jangan bingung, wah ini kayaknya barangnya membosankan nih, nggak laku nih. Bukan nggak laku, tapi nggak tampil. Nah, terus yang ketiga, ini kan tadi untuk analisa masalah produksi barang ya, atau restock barang. Kita harus beli berapa, kita harus nyiapin barangnya seperti apa, atau produksinya seperti apa. Ini udah punya gambaran ya, ada skalanya dilihat dari berapa persentase banyaknya size yang keluar, terus persentase warna yang keluar, itu ada kelihatan. Jadinya oh ternyata karamelnya itu kita harus buat 4 kali lipat misalnya. Itu karena banyak. Nah, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Cuman produksinya itu kan bisa terlihat tuh, yang S berapa 153 pieces, yang 3XL 61 pieces tuh ya. Jadi nggak akan istilahnya ada yang 3XL ngegunduk gitu, nggak laku-laku, karena nggak punya analisa seperti ini. Jadi buat aja, asal buat aja semuanya sama, padahal lakunya berbeda gitu, dari setiap size, dari setiap warna, setiap motif mungkin ya, itu kan waktunya berbeda-beda gitu. Jadi harus punya analisa dari bulan sebelumnya, tarik datanya, olah, baru bisa dibuat untuk produksi selanjutnya seperti apa. Next, satu lagi kita ke yang amat sangat penting ya. Ini tokonya saya ganti ya, toko merah, toko hitam, toko putih, toko ya, tapi sebenarnya tokonya real ini ya. Kalau nggak real, ngapain pakai data yang kayak gini ya? Nah, bikin data activity campaign di Shopee itu ya, buat apa nanti saya jelasin. Ini bikin masternya seperti ini. Jadi ketika teman-teman admin atau marketing ya, buat daftar campaign di Shopee, itu kan ada tiga macam sebenarnya ya. Di Shopee itu ada 3 macam. Ada yang termasuk promo marketplace ya. Ada flash sale. Flash sale itu bukan flash sale toko ya, flash sale Shopee ya. Ada flash voucher. Nah, ini kita kasih gambaran yang ini. Sorry. Ini biar jelas nih ya, biar jelas. Nah, di sini kan ada event Shopee nih, ada promo Shopee ya, promo marketplace berarti ini. Ada flash sale Shopee, flash sale, ada promo voucher, ada 3 kategori. Berarti kita buatin reportnya 3 kategori kayak gitu. Tinggal dipilih aja tuh promo MP, flash sale, flash voucher. Terus campaignnya namanya campaign apa? Biar kita tahu. Campaign apa? Terus di sini skimnya.
skimnya itu diskonnya berapa. Terus di sini kan ada, kalau misalkan flash voucher kan udah ada skim dari Shopee-nya ya. Diskon 10%, maksimal 10.000, minimal pembelian 100.000, kuota yang mau dipakai berapa gitu. Produknya all berarti ya. Kalau yang flash sale produknya kan satu nih. Terus ini bulan live-nya itu si campaign atau si flash voucher berjalan itu mulai bulan apa, di bulan apa gitu ya. Misalkan di bulan Januari live-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa N-nya. Nah, ini harus ada tanggalnya seperti ini. Nah, setelah teman-teman admin marketing ngentri data yang disesuai arahan, misalkan ya arahan owner ataupun arahan marketingnya untuk ngentri promo, bagusnya sih sama marketingnya lah ya, jangan sama admin karena memang agak jelimet dikit. Nah, nanti dari sini juga sebenarnya flash voucher juga saya punya toolnya, nanti dijelasin di video selanjutnya ya. Tool buat ngitung flash voucher, tool buat ngitung price itu nanti saya jelasin di video berikutnya karena takutnya kepanjangan bikin videonya. Nah, sama seperti biasa dari data master ini kita olah lagi nih datanya. Kita olah lagi jadi seperti ini. Nah, ini kan punya gambaran nih. Ya, punya gambaran di tanggal berapa. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 30 Oktober tuh toko pink ada nih kegiatan flash sale nih. Satu, ya. Toko merah ada satu. Nah, apa sih datanya? Mana sih datanya? Datanya nih set. Nah, datanya tuh, ya. Keluar flash sale tanggal 30 ini jam 18 sampai 00 nih ya. Berarti jam 6 sekarang nih, jam 6 sore sekarang ada flash sale gitu ya di toko pink misalkan. Diskonnya 43%, price-nya 22.800. Ini best seller 1. Ini best seller 1 ya. Nama produknya gitu. Terus ini bulan Oktober live-nya tanggal 30 sampai tanggal 31, berarti sampai tengah malam nih. Nah, di sini info ini ya, teman-teman update ke teman-teman host yang live. Yang live siapa nih update nih? Nih, ada produk ya, flash sale di jam 6 sampai jam sekian di Shopee. Jadi otomatis trafiknya bakal kenceng gitu ya. Nah, berarti setelah diupdate si hostnya itu menampilkan di etalasenya nomor 1 tuh. Yang flash sale di Shopee itu gitu. Jadi jangan sampai pada jalan masing-masing gitu ya. Marketingnya jalan, hostnya jalan, adminnya jalan masing-masing tanpa ada koordinasi apa-apa, ya bingung menyelaraskan antara marketing dengan operation ataupun dengan host, itu harus berjalan ya. Jadi marketing itu mencari new order, kalau operation itu ya untuk repeat order ya. Jadi kalau misalkan marketingnya bagus, operasinya jelek, ya insya Allah bakal bubar. Begitupun sebaliknya gitu ya, marketingnya jelek, operasinya bagus, ya nggak ada jualan juga yang masuk yang baru ya. Repeat ordernya kan terbatas juga. Ya harus selaras marketing, good marketing, good operation gitu ya. Jadi kalau misalkan dari bukan, jangan sampai di anaktirikan, biasanya operation di anaktirikan. Sebenarnya operation itu berfungsi untuk repeat order. Jadi karena ketika berjalannya operation ini ya, ada order, operation segala macam dan segala macamnya berjalannya dengan baik, otomatis kan repeat order lagi. Tapi kalau udah salah motif, salah size, salah barang, kurang barang, ya operasinya kan jelek, berarti repeat order lagi nggak, kan nggak mungkin tuh, udah kecewa. Makanya harus jelas juga bagian packing, bagian picker itu harus benar-benar divalidasi sama checker. Ada checkernya nih, barangnya bener nggak, sesuai nggak, kuantitinya sesuai nggak, motifnya sesuai nggak, size-nya sesuai nggak. Karena rentan banget, kalau terlebih masalah size rentan banget gitu. Jadi harus diperhatikan dulu juga dari sisi operasinya juga. Jangan asal packing, jangan asal picker, jangan asal kirim tapi banyak komplain gitu. Nah itu kan sayang, marketingnya udah bagus, operasinya jelek, otomatis tokonya juga bakal drop lagi. Ya dua itu harus selaras gitu. Ya, di sini tinggal di delete lagi aja kalau udah tahu infonya gitu ya. Nah, di sini juga sama nih. Yang flash voucher itu siap berapa toko nih? Nih tuh kan banyak ya. Total flash voucher 452. Terus promo, yang kita promo MP nih
berapa 32 promo MP di seluruh toko. Ini totalnya 521 campaign gitu ya, baik promo MP, flash sale atau flash voucher. Nah ini kan powerful nih. Kalau misalkan di bulan sebelumnya misalkan ya, kita lihat ini kan di bulan Oktober itu flash sale-nya ada 37 ya di bulan Oktober. Sekarang kita lihat di bulan September. Di bulan September 25. Logikanya ini bakal turun apa naik? Pasti naik ya, logikanya ya. Tadi saya sudah lihat ke teman-teman juga di Shopee-nya ya, di datanya itu kan naik growth dari 196 nyampe sekarang 5,5 M lebih ya, setengah M lebih, hampir 600 jutaan. Nah karena kita punya tool ini juga sudah bisa punya gambaran bahwa ini bakal growth gitu ya. Dulu kan kampanyenya totalnya 300-an, total campaign keseluruhan. Sekarang yang Oktober total campaignnya 521. Secara proyeksinya bakal naik lah, nggak mungkin turun gitu ya, karena exposure-nya kan udah kena tuh, exposure di flash voucher, exposure di flash sale Shopee, exposure di promo atau campaign Shopee itu udah dapat gitu ya. Jadi teman-teman juga harus konsisten untuk mengikuti campaign flash voucher, flash sale. Gimana cara dapetin flash sale Shopee itu, gimana caranya gitu. Harus rajin flash sale toko gitu ya. Harus rajin. Kalau misalkan kan ada momen-momennya dari tanggal sekian bakal tampil dapat flash sale Shopee tanggal sekian. Itu kalau yang punya RM sebenarnya dapat bocoran. Kalau saya dapat RM punya bocoran, Mas, flash sale toko di tanggal sekian ya. Oke, nanti dapat flash sale Shopee tanggal sekian gitu. Ya kalau nggak punya RM, nggak punya bocoran, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Tinggal ikutin aja flash sale toko tiap hari. Satu tiap produk satu aja. Yang penting ikutan satu gitu ya. Caranya seperti itu teman-teman buat ngegrowthin toko di Shopee. Intinya sebenarnya konsistensi sama analisis data teman-teman gitu ya. Ini belum ke analkom nih, belum ke analisa kompetitor. Ini masih ngeberesin di internal kitanya dulu nih. Kalau mau perang itu kan internalnya dulu kuatin, bentengnya dikuatin, baru kita hajar kompetitor gitu. Kita bedah lagi nih analkomnya, analisa kompetitornya ya. Bedah analisa kompetitornya pakai apa dia mainnya, bestsellernya yang mana gitu, price-nya berapa, mau kita hancurin pakai price yang mana sebagai pembukanya. Nah itu banyak strateginya teman-teman. Jadi teman-teman poin pertama, jaga benteng kita dulu nih di internal kita, dari sisi analisa di penjualan kita ya, sama di sisi operation kita juga. Nah setelah itu kuat, teman-teman mau berperang dengan kompetitor manapun, selepas saya sih nggak pernah takut gini, jangan pernah takut dengan kompetitor yang besar, karena kompetitor yang besar itu sangat mudah dikalahkan kalau kita melebihi kinerja dari kompetitor yang besar. Misalkan gini, kalau kompetitor yang itu hari Minggu operationnya tutup, kita buka. Simpelnya itu. Kalau misalkan dia operationnya sampai jam 4, ya kita sampai jam 6. Harus lebih ya. Kalau dia live-nya 1 kali sehari, kita 3 kali sehari. Itu otomatis itu dengan acuan yang sangat mudah seperti itu pun dia akan kalah dengan sendirinya. Ya. Akan kalah dengan sendirinya gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan yang lagi bersaing nih, pepet-pepetan dengan kompetitor, jangan pernah takut, hajar aja. Selama operationnya kita kuat ya, marketingnya konsisten, ngikuti campaign dan segala macam, itu kita pasti menang dan kita nggak akan mungkin kalah ya. Kalau secara proyeksi nggak akan mungkin kalah gitu ya, harus pede ya. Paling itu aja. Nanti di ini beda dengan capture yang dengan video yang sebelumnya ya. Kalau ini masalah data-datanya aja ya, tool data segala macam yang membantu teman-teman. Kalau di sana lebih ke
ke teknik-teknik marketingnya ya, teknik-teknik marketingnya seperti apa. Kalau yang di chapter 1, chapter 2 itu nanti diikutin aja perkembangannya. Video selanjutnya itu bakal saya kalau misalkan ngomong ini bakal bisa nyampe 1 minggu mungkin, nggak akan berhenti gitu ya pembahasannya, karena memang sangat banyak yang perlu disampaikan, tapi kita pelan-pelan aja, kita pendek-pendek bikin videonya, kita potong-potong juga, jangan terlalu panjang, takut jenuh juga. Nanti step by step, belajarnya step by step. Yakin kalau misalkan teman-teman ngikutin pola ini, teman-teman nggak usah lagi apa ya, takutnya gini lah, nggak usah lagi, bukan nggak usah lagi lah, janganlah, harus maksudnya gini, banyak konten yang selama ini saya lihat gitu ya, ngajarinnya hanya sebatas teori yang simple-simple aja gitu ya. Sedangkan seller yang kecil itu harus cepet growth nih, gimana caranya, tekniknya. Nah itu yang dibutuhin kan. Kalau misalkan yang selama ini saya lihat teknik-tekniknya bukan ini ya, tapi kayaknya mungkin mereka nggak praktek mungkin gitu. Nggak salah bener, saya nggak salah, teori itu nggak pernah salah gitu ya, cuman praktek di lapangan kan jauh berbeda dengan teorinya gitu ya. Dengan produk yang berbeda, dengan waktu yang berbeda pun sama, bakal jauh berbeda. Misalkan produk sama tapi waktu berbeda, hasilnya akan berbeda gitu. Paling itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di sesi yang ini itu lanjutannya itu ke tool calculate price dan calculate flash voucher buat teman-teman bisa ngejaga profitnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.